Bapak-bapak, ibu jemaah pada malam ini bersama-sama kita ikuti ujian yang pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Latif yang membahas masalah kajian tauhid tentang ibu. Pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kami silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan izin Allah kita kembali bertemu dan dalam pelajaran kali ini insyaallah kita akan mendiskusikan seperti yang saya janjikan secara khusus topik di seputar materi al-ikhlas, munafi syirik, syarat salah satu syarat dari diterima syahadat adalah ikhlas, yang dengan ikhlas itu seseorang bisa menghilangkan syirik, di mana dengan ikhlas sebenarnya ini perasaan utama dari cerita tauhid. Jadi kita tidak bisa menuntut seorang mukmin memiliki komitmen beragama yang benar kalau dia tidak ikhlas. Jadi memang kata kunci beragama di sini. Makanya kalimat tauhid itu dikenal dengan sebutan kalimat ikhlas, ya, kalimat ikhlas. Dan ingat bahwa surat ikhlas dalam Al-Quran itu adalah surat yang dia tidak bicara tentang definisi ikhlas, tapi dia bicara tentang penjabaran tauhid yang paling sering menggelincirkan manusia. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Artinya, katakan al-ahad. Ahad di sini adalah penjelasan untuk menegaskan satu yang tidak ada duanya. Nah, kemudian apa yang sering menggelincirkan kita dari beriman kepada Allah dengan benar? Ketika bicara Tuhan yang disembah, ini sering saya mengatakan, tidak ada masalah. Tapi begitu bicara tentang ketika kita berkekurangan, kita membutuhkan sesuatu, dan sesuatu itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan kita butuh pada siapapun yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka Allah menegaskan qul huwallahu ahad. Allah kita itu ahad, dan Allah itu as-samad. Dialah yang kita meminta kepadanya. Jadi sama siapa saya minta? Sama Allah. Hakikat dari siapapun apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah, dan kemudian mulailah berjalan. Seperti ini setiap mukmin selalu mengawali hidup dan mengakhiri hidup. Kalau bicara tidur, maka kita bangun tidur itu jam apa? Alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengawali tidur, apa untuk ucapan kita? Bismillah. Artinya, di antara tidur menuju tidur atau tidur menuju bangun, bangun menuju tidur, kita tetap tidak kehilangan posisi di mana akhirnya kita sadar betul bahwa kita hamba Allah yang lemah, dan kemudian membutuhkan siapa yang sanggup bisa memenuhi sebuah kebutuhan kita, itu cuma Allah. Allah as-samad. Dalamnya jangan pernah membayangkan dia seperti makhluk di mana dia melahirkan atau dia punya anak, dia punya keturunan, walam yulad, dan dia tidak diperanakan, dia tidak punya orang tua. Kalau pakai bahasa atau kaji sifat 20, laisa
istilah syekh, dia ngomong di nafsi. Jangan pertanyakan bagaimana karena dia mengurusi urusan hidupnya. Kalau bisa bicara dengan bahasa kita, dia mengurusi urusan hayat hidupnya binafsi, itu urusannya. Laisa kamitslihi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupakan diri dengannya. Makanya ketika mengingatkan tentang Dajjal yang mengaku Tuhan, Nabi mengingatkan sama kita, Tuhanmu tidak bisa kau lihat di sini. Jadi jika pun ada makhluk yang menurut persangkaan ilmu yang kau miliki, dia memiliki semua yang bisa dilakukan oleh Tuhan dan dia menunjukkan zatnya di sini, maka itu bukan Tuhan. Jadi hati-hati. Jadi siapapun manusia, senilainya apapun, karena saya di daerah Marelan ketemu satu aliran kebatinan yang mereka itu tidak mau sholat kecuali kalau sudah merasakan ketemu Tuhan. Tuhan saya ketemu Tuhan di kandang ayam, karena aneh-aneh saja. Ya. Jadi jangan pernah mengucapkan atau jangan pernah mau diperdaya oleh orang seperti ini. Nah ini yang kita bicara dengan kalimatul ikhlas. Jadi kenapa seorang ketika dia masuk ke dalam Islam dia harus mengucap syahadat? Jawabannya karena syahadat adalah kalimatul ikhlas. Air. Saya nggak tahu apa namanya, tapi pasti ada teknologi yang bisa mengubah air keruh jadi air jernih, bahkan bisa diminum. Jadi orang kafir dia bisa diajak untuk menerima Islam dan akhirnya al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Islam itu merubah atau menghapus, menghilangkan semua keburukan, semua kotoran-kotoran sebelumnya. Dengan apa? Dengan kalimatul ikhlas. Dan ini tidak harus kita sikapi di awal saja, di mana kita kan sedang bersyahadat. Dan dalam bersyahadatnya kita ini, sepanjang kita bersyahadat itu, maka kita harus tetap menjaga syarat ikhlas ini. Ini yang patut kita pahami sebentar ya. Apa makna ikhlas? Ikhlas berarti bersih, murni, tidak bercampur. Air putih ini kalau kita taruhkan saja, maaf, sedikit saja kotoran manusia kemudian kita aduk, ayo siapa yang mau minum? Atau kita teteskan satu titis saja darah, kemudian kita aduk. Itu yang dimaksud dengan sebanyak apapun kebaikan itu. Hati-hati, ini kalau kajinya ini sebanyak apapun kebaikan itu, kita niatkan karena Allah plus satu tetes karena makhluk Allah, Allah tolak. Sholat, puasa, haji, umroh sekarang, makanya syaitan luar biasa sudah. Yang mana mudah dirusak. Ya, semua diukur dengan dirusak, semua. Bahkan di depan Ka'bah itu pun keikhlasan kita dirusak. Karena yang dibilangnya sama Allah, aku yang tidak bisa kuganggu adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga kalau kita mau paham siapa orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, orang yang tauhidnya tidak bercampur. Kalau mau belajar sederhana, orang yang dia memahami secara betul kenapa dan bagaimana dia harus menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas juga bisa dimaknakan dengan, kalau kita bicara niat itu qasdun. Ciri Bapak Ibu datang ke majelis pengajian kita ini ikhlas, itu nggak keganggu dengan situasi cuaca. Ciri para sahabat beriman dengan Rasulullah itu ikhlas, habis-habisan disiksa Bilal, dia tidak mengganti imannya, malah dia tetap mengeluarkan kalimat ahad. Khabbab disuruh berbaring di atas bara api, dia tidak lantas. Tak adanya bantuan pertolongan dari Nabi itu tengok. Padahal Nabi dia tinggal minta sama Allah, padahal kan tinggal bilang dulu Nabi Ibrahim dibakar api juga nggak apa-apa. Ini awak terbang sampai masuk bara-bara api itu ke dalam tubuhku. Respon Nabi pun tidak ada. Maksudnya nggak ada bantuan. Tapi karena mereka memulakan Islam ini dengan ikhlas, mereka tahu bahwa sebenarnya menjadi
menjadi muslim ini bukan cerita enak saja. Menjadi muslim ini kita bicara tentang semua resiko, dan Allah sudah bilang, hasiban nas ay yusrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini apa manusia mengira kalau sudah mengatakan amanna, ya Allah mesti bilang amanna, aku beriman, maka la yuftanun, Allah akan uji kita dengan ujian yang luar biasa. Kalau kita ambil ujian hidup, itu persis Nabi Ayub adalah contoh manusia yang memiliki semua kenikmatan hidup. Allah uji dia sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa didapat dari kenikmatan hidup. Jangankan hartanya, jangankan anaknya, jangankan keluarganya, istrinya, itu masih di luar tubuhnya saja pun tidak bersahabat lagi sama dia waktu itu. Tapi tidak terkurangi keikhlasan kepada Allah. Ini apa istilahnya? Ini yang kita pegang, bahwa menjadi mukmin itu bukan cerita senang. Kita akan memulai perjalanan kehidupan keikhlasan ini dengan sebuah keyakinan bahwa semuanya adalah ujian. Kalau aku tidak diuji, itu tanda aku belum beriman. Sehingga kita berhati-hati ketika fasilitas hidup makin banyak sama kita. Karena kalau ujian dibunuh agak sulit. Di Syria itu insya Allah makin baik. Orang-orang ikhwan yang di penjara itu saya nggak yakin itu ada yang keluar dari keyakinan prinsip yang saya yakin. Cuma yang repot tiap hari dia datang duit rumah kita nggak bilang apa-apa ya kan? Sebulan tanya beras, bawakannya roti, habis itu kasihnya duit, anak-anak bisa kasihnya duit. Nggak ada. Pak ini nggak ada. Saya cuma senang aja. Mulai satu waktu dia bilang sama kita, Ustaz, kayaknya cara Ustaz itu bukan saya tak suka. Kalau bisa jangan tajam-tajamkan lah, agak buat biasa aja sedikit. Tapi tetap berdakwah Ustaz. Karena dia nyampaikannya bagus. Jadi umat ini lebih mudah rusak oleh ujian kesenangan ketimbang ujian kesakitan atau kesulitan. Dan itu terbukti. Banyak orang yang ketika dia menapaki pendakian, dia masih bahkan kelelahan mendaki itu dia lakoni. Di awal pendakian dia berjalan, kemudian menuruni lembah, kemudian naik lagi melewati sungai. Kadang-kadang harus memanjatkan tali untuk kemudian memanjat tebing-tebing itu. Dia lalui dengan enak. Tapi semua prestasi pendakian yang sungguh-sungguh itu ketika sampai di atas, ngapain dia? Betul-betul selfie. Kemudian teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Dia lupa bahwa sebenarnya di titik itu dia harus memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menuliskan masalah ikhlas ini ketika bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menulis buku judulnya Manhaj As-Salikin, tangga bagi para penempuh. Jadi untuk bisa sampai kemudian menunjukkan kita memang betul-betul berada pada posisi yang tidak berubah. Ya Allah, nanti Pak, saya udah banyak kali saya bilang. Makanya kadang-kadang ya Allah, ini pun banyak kali kita kaji. Karena untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti kalau Bapak silakan cari bukunya. Madarijus Salikin, ada sekian akhlak yang dibutuhkan seorang mukmin untuk bisa menghidupkan ayat itu dalam dirinya. Ya, baik. Ikhlas niat berarti membersihkan maksud dan motivasi hanya karena dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas niat. Kenapa menikah? Ikhlaskan dulu. Ikhlas itu artinya apa? Cari dulu apa yang kau inginkan dari Allah di amal ini. Jadi kenapa ingin kali punya jabatan itu? Saya mohon maaf dulu. Pak Haslan dulu pernah. Jadi walaupun beliau mengaji sama saya, tapi berapa poin itu selalu saya jadikan sampai sekarang saya tidak lupa ya. Ketika bagaimana menakar ikhlas ini sederhana katanya. Ketika menginginkan sebuah jabatan, tulis saja apa yang kau mau dari jabatan itu. Nanti akan ketemu berapa kadar ikhlas itu.
tulis, enak. Terus apa lagi? Gajinya besar, 2. Terus apa lagi? Rumah dinas sediakan, 3. Terus apa lagi? Ya kalau jadi gubernur kan kita dihormati banyak orang, Pak. Terus apa lagi? Ya jadi gubernur kan kita setidaknya kita bisa memudahkan urusan-urusan yang semula sulit. Baru bertemu di urutan kelima rupanya. Itu pun masih belum jelas juga, masih abstrak. Mana yang karena Allah? Mana? Jadi gubernur, saya ingin mendapatkan peluang di mana ini cara mudah masuk surga ini. Aku akan jadikan diri masuk surga. Kedua, aku akan melayani umat ini. Aku akan. Mana yang aku akan itu yang dia karena Allah. Pokoknya banyak sekali nafsu kita lebih dominan, menginginkan apa ya, ingin didapatkan dari sebuah jabatan, kekayaan atau perilaku. Datang kemari tadi ibu bergegas. Saya yakin kita punya pikiran yang sama. Lepas maghrib kita akan ke masjid ini. Apa kira-kira yang kita harapkan dari Allah? Itu yang harus dilemparkan sebagai niat awal kita. Ibu ada yang mungkin keluar biaya untuk naik beca, keluar minyak, biaya minyak untuk bawa mobil ke kendaraan kemari. Apa sebenarnya kita mau? Jangan pernah berhenti untuk mengkaji, karena setiap amal itu harus dimulai dari kenapa dia dibuat. Dan kenapa yang paling Allah rawat dan jaga itu adalah kenapa yang dilakukan. Ya. Jadi motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhlas niat ini penting? Karena dia merupakan ruhul amal. Tadi saya bilang, kalau kita ikhlas, sakit sama senang itu tidak berbeda kedudukan kita sama Allah. Nabi itu ternyata tahajud itu kan wajib. Kapan? Apa Nabi tidak pernah sakit? Nabi bilang kalau aku sakit, sakitku itu sakitnya itu 40 kali jauh lebih sakit dari kalian merasakan sakit. Jadi kalau kita sakit kepala sampai mau pecah, Allah kasih rasa sakit sama Nabi itu 40 kali lebih sakit dari yang coba bayangkan. Tapi Nabi tidak menghentikan tahajudnya kepada Allah. Ya. Tadi ada adik saya datang ke rumah. Saya bilang dia ada hal yang mau dia minta tolong sama saya. Saya bilang sudah minta tolong sama saya. Ya, dia cuma bantu sekian, Pak. Sebenarnya saya bilang saya cuma ingin melihat bahwa terus kenapa dia cuma bantu sekian? Dia bilang dia baru bantu sekian. Ukuran berbuat kebaikan itu jangan ukur berapa banyak kau bisa membuatnya, kau telah melakukannya. Tapi mulailah dari berapa karunia yang Allah kasih dan seberapa banyak yang bisa kau lakukan karena Allah. Saya ngomong Bapak, oke 1 juta. Terus ada orang datang lagi, oke 500.000. Datang orang lagi, oke 500.000. Datang lagi orang, terus saya bilang, waduh Pak, sudah 4 orang saya bantu. Jangan batasi. Kalau di sini masih ada yang diberikan Allah, kira-kira begitu. Karena itu sama saja. Itulah yang dibilang ya, jangan mengukur dari berapa banyaknya, tapi dari berapa ikhlasnya. Kalau ikhlas ukurannya, kita akan tetap nyaman di semua keadaan. Enggak perlu khawatir. La ilaha illallah. Demi Allah, saya membuktikan. Ada orang datang minta tolong, yang ada cuma duit, baru pulang mengaji. Ya sudah, kita bagi 2 saja ya Pak, Bapak sekian sama saya sekian. Saya tidak tahu isinya berapa. Terus kemudian ketika ada orang saya bantu dengan jumlah uang yang menurut dia sangat banyak, terus orang bilang ke wajah saya bilang apa? Saya tidak pernah memikirkan berapa banyak yang saya keluarkan, tapi masalahnya nyaman nggak di hati. Keikhlasan itu adalah ketika hatiku tidak terganggu dengan itu. Ya. Nah ketika dia menjadi ruhul amal, Allah pun akan merawat kita untuk terbiasa dengan amal itu. Ini enaknya. Makanya sering saya bilang, tahajud itu persoalannya bukan pada alarm. Handphone dihidupkan alarm, jam dihidupkan alarm. Kalau hati tidak hidup, itu masuk berapa puluh pun keliling alarmnya. Yang masing-masingnya taruh headset ke telinga pun nggak bangun itu. Atau kalaupun terbangun, itu bangunnya itu. Makanya ada link, itulah baru saya kemarin saya tertawa terbahak saya sama istri saya berdua ketika kacamata anak saya patah. Jadi saya tidak berulang patah, saya tidak mau, lantas kemudian
akhirnya terpaksa keliling setan. Jadi saya tanya sama istri saya, coba ceritakan sejarah lem setan ini apa ceritanya? Dia cerita ada tukang kayu kerja di rumah, ini bisa dibaguskan dengan lem setan. Terus saya teringat tertawa, kenapa? Patutlah orang-orang itu payah bangun pagi, rupanya dilem sama setan ke matanya. Ya betul juga ya. Jadi terbangun pun dia susah kali, udah bangun dia, cuma mata itu masih berat sekali. Kenapa? Memang lekatkan rupanya lem setan. Maka dibilang dengan sebutan lem setan. Ya, oke, baik. Ruhul amal. Jadi kalau orang ikhlas, inti keikhlasan dia tidak akan tahan. Biasanya orang yang kalau sudah melakukan satu amal dengan ikhlas, dia hanya berhenti karena Allah. Jadi kualitas amal itu akan terjaga sepanjang perjalanan. Itulah maka saya sering mengatakan amal yang paling ikhlas tanpa belajar yang sering kita lakukan adalah mendidik dan membesarkan anak. Sebandal apa? Kemarin seorang ibu datang, habis saya mengisi ceramah di satu tempat, dia salami saya. Saya ya seorang petinggi pendidikan. Lantas dia bilang begini, Ustaz, saya sudah tidak tahu lagi anak saya rusaknya luar biasa. Udah tergolong memang anak nggak benar lah ini Ustaz. Tapi saya tidak mau dia rusak. Saya ingin Ustaz kasih nasihat. Ceramah-ceramah Ustaz tadi cocok sekali untuk anak saya. Bisa nggak Ustaz punya waktu untuk kami mengaji bersama Ustaz? Biarlah bertiga saja, saya, suami saya dan anak saya. Berapa umur anak itu? Saya lupa 23 atau 24. Ya. Dia tahu, dia udah bilang anak itu rusak, anak itu bandel, anak itu tidak benar. Tapi adakah kehilangan kesungguhan untuk tetap membawa anak itu kepada? Kenapa? Karena dia punya anak itu ikhlas. Saya pernah cerita sama kita, sampai meninggal anak itu tidak pernah bisa bergerak dari atas tempat tidur. Kalau yang meninggal anak-anak, saya pikir tidak ada masalah. Ini sudah berjago si anak yang meninggal itu. Dari lahir sampai dia menikah, dia tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Apa ya? Karena bermasalah, cacat gitu. Tapi yang saya saksikan sendiri betapa sayangnya ibunya sama dia. Makan disulami, buang air di, pokoknya semua dia lakukan. Kenapa? Jawabannya sederhana, ikhlas. Apa sih yang diharapkan si ibu dari anaknya? Maaf cakap, masih lebih bermanfaat lagi kain lap saja. Kain lap masih dipakai dan masih bisa. Anak ini tidak bisa lagi, cuma jadi beban saja. Tapi tidak hilang kesungguhannya, tidak terkurangi rasa sayangnya. Kenapa? Amal itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, kalau mau tahu bagaimana nikmatnya beramal ikhlas itu tadi. Cuma masalah, bisa nggak keikhlasan meramal anak itu kita geser menjadi keikhlasan sholat, keikhlasan berinfak, keikhlasan, dan pokoknya sehingga akhirnya tidak ada yang terkurangi dari kesungguhan, kemurahan, kelapangan, kasih sayang dan sebagainya kita miliki. Maka ikhlas itu maka disebut sebenarnya sebutan ruhul amal. Oke. Selanjutnya, ini mohon maaf saya bisa dipotong nih karena saya meminta izin Pak Saleh tadi karena ada sebelumnya saya nggak tahu ini jadwal, makanya saya isi maulidan. Yang maulidan itu takut sekali saya terlambat datang ya. Kita lanjut dulu sambil kalau ada pertanyaan maksud saya silakan bertanya. Kedua, ikhlas itu syarat diterimanya amal oleh Allah. Cina itu bisa buat, kan banyak orang Cina kita bilang seringkali dia suka membantu karena dia tahu betul dari bantu orang itu dia banyak hal-hal yang miracle, ya. Tapi Allah tidak akan kasih sama dia. Kenapa? Karena amal ikhlas itu adalah amal tauhid, amal yang dilandasi atau didasari oleh keyakinan lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat untuk diterimanya amal kita harus menjadi mukmin. Dan syarat orang mukmin yang amalnya diterima dia harus ikhlas. Itu syarat utama. Mau ngapain? Baca Quran ikhlas. Kalau ikhlas sudah terbangun, maka kita akan mengikuti protap atau prosedur atau SOP amal itu sesuai dengan maunya Allah. Tadi saya beli satu buku sambil jalan pulang, saya biasa kalau nyetir itu suka saya kalau lampu merah apa semua saya buka buku. Saya membaca hadis tentang pertanyaan perempuan. Apalah amal yang bisa membuat kami setara dengan berjihad di jalan Allah perang? Apa jawab Nabi? Haji mabrur. Jadi kalau ada
seorang perempuan mau berangkat haji, suami tak boleh larang. Cuma yang harus dipahami, bagaimana bisa haji mabrur, bagaimana bisa umrohnya mendapat nikmat karunia dari Allah. Ikuti cara Nabi, jangan pakai cara-cara yang lain. Kalau Allah mengatakan bahwa amal saleh kita itu kita harus haji dengan cara A, B, ikuti, karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau mau balasannya surga, nggak mungkin kita bisa dibenarkan mendapat surga kalau kita berangkat dengan uang haram atau berangkat natursi. Nyongkok, entah masih bisa dan nggak sekarang saya nggak tahu. Dulu pernah saya tanya, ada orang bisa 14 juta, bisa diatur lah. Jadi kalau belum bisa berangkat sekarang, bisa berangkat. Tinggal diatur. Saya sampai bilang, ini mau naik haji itu mau ngapain pula? Ini kalau penyakit ini udah lebih dominan penyakit dari luar. Jadi orang Indonesia ini luar biasa. Sampai calon Indonesia paling banyak bahasa. Udah cium jadwal maswat. Makanya saya istri saya belum pernah berangkat. Saya bilang kalau nanti berangkat, jangan pernah berpikir bahwa yang paling utama dari semua itu adalah mencium jadwal maswat. Jika pun Allah menggerakkan kita untuk sampai berangkat untuk bisa mencium, niatkan semua itu karena Allah. Saya punya pengalaman unik itu kalau persoalan mencium. Masalahnya bukan hanya aswatnya itu, tapi niat itu Allah jaga, Allah bimbingkan sama kita. Kalau rusaknya itu selesai, bertahan sampai kapanpun tidak bisa. Tapi kalau lillahnya, Allah akan Allah sulitkan. Orang yang berjalan di jalannya, lanahdiyannahum subulana, akan kami kasih tahu jalan-jalannya. Yakinlah. Nah itu dia. Tadi saya jumpa seorang hafiz Quran 3 bulan. Ustaz tanyakan saya ingin menghafaz Quran sekarang. Ajarkan saya cara yang Ustaz rasa paling baik untuk bisa menghafaz Quran. Sebelum sholat Jumat, dia imam, saya khatib. Akhirnya dia bilang, Ustaz, mari ambil Quran. Saya ambil Quran, dia pun ambil Quran. Kita buka ayat kaca ya. Okay. Saya bisa sampaikan sama Ustaz, satu ayat 5 menit sudah hafaz. Saya kasih tahu kan. Nah, dia bilang, cuma yang rumit ini bukan cara menghafal, cara merawat hafal. Walaupun dia tidak terangkan, kalau ikhlas tidak ada, macam mana ujian sekolah bisa dapat konten 10, habis dapat konten tidak tahu lagi apa sebenarnya isi pertanyaannya kemarin. Sama lah kayak saya dulu, nilai akuntansi saya 9 semua. Sekarang kalau disuruh buat terakhir mungkin saya bingung lagi. Kenapa? Karena saya belajar untuk ujian. Maka jangan pernah menghafal Quran untuk menghafalnya, tapi menghafal atau baca dan menghafal Al-Quran karena kau ingin bersahabat dengannya, karena kau ingin jadikan dia teman pendamping hidupmu, karena kau ingin di mana selalu bersamanya. Nah itu baru. Tapi kalau cuma sekedar menjadi seorang hafiz, dia anak-anak kecil tidak sulit untuk menghafal Al-Quran. Tapi apakah kemudian Quran bisa? Saya pernah jumpa orang yang hafaz 30 juz Al-Quran, tapi habis berantakan hafalannya. Karena dia tidak merawat dengan akhlak. Nah, ini patut, ini roh amal. Diterimanya amal sebagai syarat diterimanya amal. Karena Allah hanya akan memberi pahala sesuai dengan kadar ikhlas, dan ikhlas itu penyembuh. Ikhlas itu obat, ibu bapak. Kenapa kita sering sakitnya makin tambah? Karena kita tidak ikhlas. Apa yang saya maksud dengan tidak ikhlas? Ikhlas itu kan kita cari apa yang bisa kita dapat dari Allah di semua peristiwa ini. Gitu. Karena tak ikhlas punya jerawat, anak gadis itu nggak bisa tidur tiap malam. Teorinya ada kaca. Gimana caranya lagi jerawat? Dipijitnya luka, makin stres. Gara-gara jerawat terpijit pecah, tak sekolah guys. Kenapa? Malu. Tapi kalau ikhlas sudah, maka saya bilang ikhlas itu penyembuh. Ikhlas itu bisa membuat kita mudah bertawakal kepada Allah. Ikhlas itu akhirnya 3 orang yang dalam gua itu kan cerita orang ikhlas itu. Nggak tahu lagi mau dibuat apa. Akhirnya mereka menjadikan amal mereka yang paling ikhlas itu sebagai semacam apa? Tabarruk. Mereka bertabarruk kepada Allah dengan amal soleh yang pernah mereka buat, dan mereka tahu itu ikhlas karena Allah.
dalam sistem di hati. Ya, nah ini yang harus kita hati-hati. Ustaz boleh jelas sedikit masalah tauhid dengan ikhlas tadi. Kalau kita berkaitan dengan tauhid, barangkali memang tidak ada toleransi sedikitpun satu nokta tadi. Kalau ikhlas ini Ustaz, karena itu gradasinya bukan satu nokta, mungkin apa? Ikhlasnya 90%, ikhlasnya 80%. Karena kan kita manusia juga. Ada mungkin ada sisi teriak, sadar nggak sadar. Gimana Ustaz? Proses, makanya dari Nabi saja yang mengeluh sebutkan biar dari ikhlas itu sahamnya di hati. Maka sabit qalbi, tegakkan hatiku ini, gelombangnya itu cuma pada agama. Persoalannya mau bilang kadang 60, kadang 80, ikhlas itu rahasia kita sama Allah. Kalau masih diucapkan itu belum ikhlas. Makanya sering-sering lafaz niat dalam ibadah itu bukan ikhlas, itu lafaz. Nah persoalannya sekarang, Pak Ustaz, saya tahu betul bahwa saya masih belum nilai takut. Allah tahu. Ada kita nggak bisa, mungkin sulit sampai 100%. Maka substitusinya, disitulah Allah suruh kita banyak-banyak istighfar. Karena dia tahu kita ini yang buat, tahunya Google itu kayak mana. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita yang membuat amal ini kan terselip, kita tahu betul masih ada yang lain selain Allah. Kita bisa bilang, Tuhan, aku tak bisa lagi berbohong sama Engkau, kan tahu juga bahwa aku masih mengharap pujian makhluk. Masih kuinginkan harta dunia ini dan semua kesolehan ini, Tuhan. Tolonglah, bukan karena mau, tapi karena nafsuku yang masih sangat sulit ku kendalikan. Ampunkan aku, Tuhan. Ya ini astagfirullahaladzim. Itu bahagia untuk menutupi kekurangan kita. Jadi ini kan kalimat ikhlas. Apa ya? Tauhid. Ketika saya bilang astagfirullah, sama siapa? Sama Allah. Dan itu bahagia dari bahasa tauhid. Nah, kira-kira begitu. Tapi jangan berpuas diri. Nah, kalau begitu nggak apa-apa lah ya, tinggal istighfar saja yang penting. Nah, bukan begitu. Tapi tetap ada perjuangan terus-menerus sampai pada tingkat. Ya, kelasnya Abu Bakar itu kata Nabi, itu kelasnya 1:1000 orang soleh di masa Nabi pun pernah mengalami goncangan keikhlasan. Ketika kasus hadis Rifki, Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan Sofwan, dan salah satu yang suka menyebarkan gosip kemana-mana adalah keluarga Abu Bakar yang tiap bulan dikasih beras sama Abu Bakar karena miskin. Cobalah kalau ibu itu misalnya. Begitu ketahuan ternyata benarlah Aisyah tidak salah, apa kata Abu Bakar? Yang kelewat memang. Tiap bulan beras beli mau makan. Masih sanggup kok saya anak. Ikut kau serta menceritakan ini semua. Kalau begini tingkat, tak ku kasih lagi kamu beras bulan depan. Kira-kira begitulah bahasa. Itu terjadi sampai Nabi bilang apa? Ya Abu Bakar, kebaikan melakukan terus. Karena dia itu urusan. Nah itu yang harus kita garis bawahi, ya. Sehingga kelasnya Abu Bakar saja. Nah, cuma saya tak tahu sumbernya bahwa Ali pernah sholat khusyuk begitu kan. Kemudian waktu itu dia ada panah, saya tak dapat saya sumbernya. Maka saya tak berani. Apalagi alinya agak sensitif kalau mengambil tokoh Ali bin Abi Thalib sekarang di Indonesia. Ya. Karena Syiah itu luar biasa itu. Nah, saya tidak. Tapi yang saya pernah ketemu, Ali itu pernah sakit mata, bengkaknya matanya dua. Abu Umar pun goncang waktu itu, ikhlasnya goncang. Ini Khaybar. Khaybar ini kan satu kawasan yang paling tangguh di Hijaz atau Jazirah Arabia, tempat tinggalnya orang Yahudi. Ini sedang diserang, tapi tak gagal terus. Akhirnya habis sholat isya malam berjamaah, Nabi bilang begini, besok aku akan menyerahkan panji Islam kepada orang yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Apakah senang? Ini sudah dapat predikat dari Nabi. Allah cinta sama dia dan dia juga cinta sama Allah. Apa kata Umar? Belum pernah berharap sesuatu dari Nabi. Baru itulah. Jadi ketahuannya ini Umar yang cerita masalahnya, ini berita itu soalnya
orangnya tinggi besar, duduk pun kelihatan. Jadi aku setiap Nabi memandang ke arah sesuatu, aku selalu bercoba supaya Nabi nengok ke arah. Tapi Nabi tidak peduli kepada aku. Sampai akhirnya Nabi bertanya, mana Ali? Oh, Ali sakit mata ya Rasul, dia tidak bisa dari ya langsung keluar karena matanya panggil di mana. Lantas Nabi Ali datang, dipapak oleh para sahabat karena matanya sudah payah melihat. Nah, kemudian Nabi menggunakan ludah untuk mengobati mata Abu Ali bin Abi Thalib dan sembuh. So, Nabi ambil panji itu bendera, bukan panji yang ada sekarang. Ya. Nah, karena ada si panji di sini. Jadi bendera diserahkan sama Ali. Ya Ali, pegang bendera ini dan jangan kau berbalik sebelum kau bisa menentukan benteng Khaybar. Apa kata Ali ya Rasulullah? Apakah harus aku bunuh mereka semua yang bertemu dalam perjalanan menuju Khaybar? Artinya meruntuhkan benteng Khaybar. Apa kata Nabi? Satu orang yang jika kau berhasil mendakwahinya, ya satu orang, jika kau dakwahi dan dia menerima Islam dari apa yang kau sampaikan itu, maka itu jauh lebih baik daripada kau dikasih unta merah besar yang gemuk. Merah itu karena sebab sehatnya unta itu. Kalau ibarat kendaraan sekarang, mobil paling mewah, apa itu yang kemarin saya jalan-jalan ke raya cuma bisa satu atau dua orang yang Lamborghini. Nah, kemudian mungkin ada lagi yang lebih mahal. Oke, jauh lebih mahal harga kita bisa mendakwahi orang, merubah orang dari buruk menjadi baik, dari kafir menjadi muslim, dari kita dapat mobil mewah. Itu bahasa ikhlas. Tapi yang mau saya ceritakan adalah, ya Rasul, kau kan tahu mataku ini baru sembuh, gak mungkin lah ya Rasul. Ada begitu. Atau Huzaifah, ketika malam dingin, kita tak bisa ngomong kalau kita cuma di sini yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah, gak bisa ketahui dinginnya. Kalau musim dingin Madinah, ya Allah luar biasa dinginnya. Tapi keluar nanti malam, menusuk. Ya. Jadi malam itu kata para sahabat ini perang Ahzab. Ketika Madinah dikepung oleh sekian banyak suku, ya, kami semuanya berkemul dengan kain-kain. Nabi mengajak kami kumpul dan mengatakan, siapa yang mau mendapatkan surga? Coba periksa, amat-amat yang terjadi di kemah orang-orang Ahzab. Tak ada sahabatnya. Coba bayar, pilihannya surga, tapi tak sanggup berdiri yang luar biasa. Sampai 3 kali Nabi bilang, tak ada juga. Padahal orang utama itu. Terakhir Nabi tunjuk nama Huzaifah, kau berangkat. Apa yang harus aku lakukan di Rasul? Nah, ini dia beda. Begitu perintah datang, tidak ada keberatan. Itu orang ikhlas. Apa yang harus aku lakukan di Rasul? Pokoknya sampai di sana, kau tengok saja apa yang terjadi di sana. Nanti kalau sudah sekolah siap, kau pulang ceritakan sama kami. Apa kata Huzaifah? Kalau bukan karena diperintah Rasul, tak mau. Walaupun surga bagian. Akhirnya di jalan dan dia bilang, aku bertemu dengan Abu Sufyan yang sedang sendiri. Kalau aku teringat apa perintah Rasul, tidak teringat apa yang perintah Rasul, bunuh dia bisa dan tidak ditahu. Tapi Rasul cuma menyuruhku mengamat-amati. Sampai beberapa orang kemudian angin putih beliung datang ke daerah perkemahan itu dan menghancurkan semua yang ada di sini, yang menyebabkan mereka semua ditampukkan lari dan meninggalkan perkemahan itu. Berakhir perang Ahzab itu dengan serangan angin putih beliung. Aku balik ke Madinah dan menceritakan kepada Rasul, itulah keadaan. Apa kata Nabi? Itulah bantuan yang Allah berikan kepada kita dan kita menang di perang ini. Siapa Huzaifah? Ini satu-satunya sahabat yang Nabi bilang ahli untuk mendetek prosentase nifak dalam diri seseorang. Jadi kalau dari bapak itu tahu bahwa ini kelas munafiknya sekian persen. Cuma satu-satunya sahabat yang namanya Huzaifah. Tapi terakhir Umar pernah nanya, jadi kalau menurut kau tengok dia Huzaifah, kalau nggak kasih tahu aku ada munafiknya. Iya, Umar nanya atas apa kata Huzaifah, kalau kau nggak ada ya Umar. Tapi astagfirullah, udahlah cukup ini terakhir aku bilang. Aku nggak mau lagi kalau tanya orang jawab. Kenapa? Dia tidak pernah mau sebenarnya, tapi didesak karena Rasul pernah bilang umat itu harusnya suka penasaran. Terserah, karena menurut. Nah, mohon maaf ini juga masih akan berlanjut. Masih saya sudah
Itu ideal. Alhamdulillah udah 3 tahun pun Tak pulang. Iya. Jadi kan tadinya memang ya saya katakan tidak ikhlas awalnya ya. Sehingga karena kekesalan kita terucaplah kata yang tulus ikhlas juga keluar dari hati nurani yang paling dalam. Misal kali aku ngasih. Ya. Kalau tahu nggak dipulangkan yang nggak akan kasih kan gitu. Ya. Yang ini saya tanyakan apakah karena kekesalan kita dan ucapan kita dari penyesalan tadi menghilangkan, menghapuskan keikhlasan kita pada awalnya. Iya baik. Makanya minjem ini repot. Saya pernah minjemin buku sama orang. Capek saya dulu dia. Enggak pernah saya minta pulang. Masa saja. Gimana? Udah melahirkan buku itu. Dia senyum-senyum. Gitu. Minjemnya itu memang bagus sekali. Tiap hari datang. Selalu dibuka lemari apa pustaka itu dia ambil. Tapi udah begitu di sini dia udah melahirkan. Udah berapa anaknya, udah berapa cucunya. Pun tak pulang juga. Sampai terakhir saya tidak ada bicara lagi. Cuma memang tidak ada bahasa kesal. Sampai terakhir saya bilang ya bermanfaat untuk dia. Jawabannya ya hancur amal soleh kita. Jadi gimana solusinya? Solusinya? Jangan buat lagi kayak gitu ke depan. Yang bagaimana meminjamkan? Kalau minjamkan. Makanya kalau ada orang minjam duit sama kita, kalau saya mohon maaf, saya mungkin tidak pandai jaga itu masalah. Saya orang yang paling sering orang daripada minjam baru suka sih. Berapa duit yang mau pinjam sekian? Oke, aku tak punya duit banyak. Ini ambil samamu. Ya, sekira-kira bisa membuat dia nyaman, tapi tidak sejumlah yang dia minta. Nah, udah. Yang penting aku nggak sakit hati, tak teringat-ingat muka aku lagi di depan. Jadi intinya gini Ustaz, kalau kita berani meminjamkan, beranilah ikhlas itu tidak melakukan. Iya, sebenarnya kalau dia berlaku zalim itu jadi tabungan sama kita. Nah, begitu. Karena setan itu, jangan lupa ibu hajinya tahun 1987 misalnya. Hancurnya haji ibu itu pahalanya tahun 2015. Kenapa? Padahal tahun 87 berangkat haji kan, hancur 2015. Gara-garanya apa? Gara-gara ada orang buat acara di rumah kita. Kata sambutan tak sebut ibu hajah, langsung merah padam kayak apa tak tahu dia sudah hajah banyak yang ada ya. Udah itu manggil nama biasa pula itu, bukan nama yang lengkap. Kira-kira begitu kan? Saya memang makanya ikhlas itu qabla amal, sebelum amal, waktu amal berproses dan ba'da amal. Jadi bagaimana membangun ikhlas sesudah amal? Jawabannya jangan ingat. Nggak perlu ingat-ingat. Tadi saya ditelepon dari Polres ya, Ustaz pernah kemarin gini kami mau pernah saya rasa saya ke Polres ya Ustaz. Saya yang mau undang Ustaz waktu itu. Ini mau kami undang lagi Ustaz nanti. Oh iya. Ustaz nggak ingat. Ini kan yang Ustaz kasih sama kami. Nah, kan ada orang. Oh benar aku pernah memberimu ini Ustaz. Ya Allah, Ustaz yang kasih ini, makanya aku senang kali ini. Nah, bagus itu daripada ini aku kasih dia. Hidupan orang lain pula. Ya, kan lebih bagus kita lupa dengan kebaikan yang kita buat ketimbang kita yang ingat. Ya, saya ini yang patut kita jaga. Jadi ibu itu catatan kekurangan dan kelemahan. Makanya kita banyak istighfar dan memang hati-hati dalam memberi pinjaman. Quran juga satu ayat, satu lembar itu ceritanya satu ayat saja bicara masalah hutang piutang. Walaupun keluarga kalau dia berhutang catat, catat. Tapi kan gak nyangka cuma tetangganya pinjam sebentar. Tadi anak saya cerita, saya bawa anak gadis saya 2 orang itu. Hanya famili saya bukunya luar biasa, kembar 3. Orang tua bawa kereta pergi ke pom bensin isi minyak. Lagi ngisi, dipinjam ada uak datang. Kasihan pula uak itu karena dia buru-buru katanya sama si Omar. Kami kasih, akhirnya kami tungguin sampai lama. Tak ada kan datang uak itu baik. Cuma anak yang 3 ini memang dibilang punya cacat tidak, tapi memang sangat lugu manusia. Dan mereka tidak merasa bahwa itu kesalahan. Nah, yang kayak gini ini kelebihan yang Allah kasih langsung sama mereka. Ya, makanya kalau kita pinjam apa? Kalau tetangga pinjam tisu tak balik.
pinjam jangkol, kalau nggak ditarik balik nggak pulang jangkol itu. Pikiran dari sana mesti diambil, menjaga keikhlasan atas pinjaman orang tagih. Itu menjaga keikhlasan, tapi jangan menagih dengan cara yang buruk. Mohon maaf saya belum bisa bayar, tolonglah tambah 1 bulan lagi. Oke, nggak masalah, asal kau masih ingat memulangkan. Ada orang yang kalau saya pinjam, ini pengalaman saya pinjam, kasih, terakhir pinjam terus. Karena kasihnya apa? Bukan pinjam, saya kasih. Terakhir pinjam duit, oke pinjam berapa? Kapan bisa mulangkan? Udah capek lo ngasihnya. Nah itu menjaga supaya jangan ikhlas, jangan hilang ikhlas. Kapan bisa mulangkan? Oke, sekian. Nah, aku pinjamkan sama kau, nanti minggu depan kau mulangkan. Di dalam pikiran saya nggak akan datang lagi ya. Cuma untuk memutus supaya dia jangan berulang. Betul datang terus. Tapi di pikiran hati kita, memang kita tidak menuntut itu dipulangkan. Hanya cara supaya bahasa bebasnya jangan keenan pula dia terus. Saya pikir itu, mohon maaf saya. Ibu, masya Allah ini dia silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teringat masalah ikhlas ini, diterima tidaknya amal kita sesuai dengan kadar ikhlas. Ya. Jadi, Itu satu. Ya. Ini kan terkait dengan godaan setan. Setan itu menggoda sebelum, saat, dan sesudah. Ya. Contoh. Jadi saya punya uang misalnya 500.000. Ya. Datang orang, Ya. bantu ini, satu masjid lah. Nah, tiba-tiba dia minta, udahlah. Waktu kita mau ngasih ini kan setan menggoda. Ya. Kau ngasih, udahlah, kasih 300, kan gitu sekarang. Hmm. Pokoknya kali kan setan. Ini mau ngasih tidak, mau ngasih tidak. Akhirnya lawan 300, kan gitu. Nah, tadi udah digoda. Jatuhlah dia. Tadi saat pelaksanaan, sudah selesai itu Ustaz, digoda kita pulang. Begitu pulang, bang, ini rekening listrik bang. Kenapa? Kalau tadi kamu kasih, kan sudah berbayar. Kan gitu. Jadi kan ini sebenarnya saat itu satu. Dalam beramal ibadah itu juga. Waktu kita mau sholat, ini sudah diproses. Tunggu sholat di dalam. Waktu sholat pun mesti diganggu. Sudah sholat, mesti dipikir, mungkin atau apa. Jangan kau jenguk. Tapi kita tetap berzikir Ustaz. Tapi dalam ini nggak ingat sih. Tapi tidak paksa juga. Jadi bagaimana mengenai amal ibadah kita? Ya, baik. Ini kan sudah digoda terus. Tadi kan waktu Pak Gani bilang substitusinya istighfar. Makanya dalam beramal saleh sebenarnya mengaji yang benar itu kita memposisikan guru kita sebagai mursyid. Kalau bahasa orang tasawuf, dia pembimbing. Yang kemudian problem ini harus dituntaskan. Dan setan itu pintar, enggak pun bapak tahu orang beramal dimunculkan, dia muncul. Rasa banget. Kan nggak ada tahu ini. Iya itu muncul. Nah, jadi perlawanan itu bermain di wilayah hati, dia rusak di sumbernya. Makanya jangan lupa, sunnatullah manusia itu tahu betul bahwa kalau dia buat baik ada manfaat. Makanya banyak politisi itu kalau dalam pemilu buat baik semua, nggak ada buat saya. Ya buat baik semua. Tapi dirusak setan niatnya. Nah, persoalannya sekarang yang menjadi catatan, bagaimana kita menghadapi ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan aku berlindung dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Kita harus innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana di kelas aku? Nah, yang patut kita lihat seperti Ghazali pernah bilang, Imam Ghazali, bahwa coba perhatikan dirimu, mungkin ada sebab di dirimu yang membuat seperti itu. Kadang-kadang kita ingin khusyuk dalam sholat, tidak pernah bisa. Seperti seorang yang dia dikejar anjing dan dia mengusir anjing itu, tapi anjing itu lari sebentar, kemudian balik lagi, menghindar dia, diusir lagi, lari lagi, balik lagi. Coba periksa, mungkin anjing itu sebenarnya tidak tertarik kepadamu, tapi yang kau jadikan alat usirnya itulah sebenarnya memancing anjing itu mengikutimu terus. Maka yang harus kau lakukan sebenarnya bukan mengusir dengan mengajar, tapi lemparkan itu sama anjing itu, maka anjing itu tidak ada. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Maka menjaga keikhlasan yang pertama kita harus jaga itu adalah nafsu kita sendiri. Nah, ini saya mohon maaf agak payah untuk menjelaskan lebih banyak sekarang. Nah, kalau waktu kita cukup bisa kita jelaskan. Ini mohon maaf saya yang tertahan waktu. Ibu saya mohon maaf dulu ya, Ibu ya. Insyaallah lain kali. Iya. Jadi Pak, intinya jaga dengan perhatikan apa sebab-sebabnya. Pasti kita seperti tadi bandingannya, kita mesti tawakal dengan rezeki yang
uang yang ada. Adik saya datang ke rumah, dia sedang membutuhkan biaya kuliah dia, persis sejumlah uang yang saya baru serahkan itu. Karena saya bilang itu tadi pergi kau jumpai usia berapa yang kalau kurang nanti abang tutupin. Nah, yang abang tutupin itulah yang bisa saya bawa pulang tadi. Saya serahkan dan sejumlah itu pula lah yang sedang dia butuhkan. Apa kata istri saya? Kalau itu ku kasih bang, habis semua nggak apa-apa. Biarin saja. Karena prinsip saya, jangan genggam yang sudah ada sama kita. Biarkan dia kerja, Allah tetap akan memberi. Cuma capeknya orang begini, nggak bisa nyimpan misalnya. Ya nggak bisa nyimpan karena duitnya mengalir terus, rezekinya mengalir terus. Gitu. Nah, cuma enaknya, ada pula enaknya. Kalau sedang butuh, ada aja pula jalan keluar. Jadi pas mau dia sesuatu, pas butuh Allah kasih jalan. Nah ini berada di antara harap-harap cemas kalau orang bilang. Rezeki harap-harap cemas. Ya, tak jelas ya apanya. Kalau kita akibatnya karena ada jelas simpan, kita merasa nyaman, lemah tawakal kita sama. Harusnya, bang ini listrik berkah, maka tadi aku kasih pula sama orang ini. Harusnya kan bisa tutupin listrik. Nah, kira-kira begitu kan? Sudah, oh ya. Udah sekarang belum ada, insya Allah kita ada di sini. Sama seperti tadi, kalau kita baca Quran ada orang masuk, kemudian setan bilang tutup itu nanti tengok orang pula jadi tak ikhlas. Baca aja terus, jangan setan jadi guru sama kita. Ya. Setan pula jadi mursyid tidak mengandung keikhlasan, sementara dia yang berusaha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang kita ini tentang apa yang sampai disebut yang orang menjadi meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan iman kepada Allah dan berusaha mencari motivasi